Serah terima jabatan dari Purna Tugas Pejabat PJ Wali Kota Madiun kepada Wali Kota Madiun terpilih dilaksanakan pada Senin 3 Maret 2025 yang dikemas dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya memimpin jalannya rapat paripurna menegaskan bahwa pelaksanaan sertijab sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintahan. Menurutnya, sesuai regulasi, serah terima jabatan harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah pelantikan. Saat ditanya mengenai program kerja Wali Kota Madiun yang baru, Armaya menyampaikan bahwa pihaknya akan mengamati terlebih dahulu kebijakan-kebijakan yang diambil. Ia berharap kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebagaimana yang telah disampaikan dalam sambutan Wali Kota. Hari ini sesuai dengan perintah undang-undang ya, kami DPRD Kota Madiun mengadakan rapat serah terima jabatan wali kota dari Pak PJ ke wali kota yang definitif pada hari ini. Jadi tujuannya yang jelas, ada aturannya yang paling lambat 14 hari setelah pelantikan harus ada sertijab. Dan ini sudah kita lakukan di Kota Madiun. Ya, saya kira kita lihat dulu ya. Kebijakan-kebijakan itu nanti kita lihat dulu betul-betul pro apa enggak nanti itu. Harapannya kan harusnya sesuai dengan tadi yang disampaikan bahwa wali kota terpilih tidak akan membangun seluruhnya ya, bukan pemilihnya. Yang ini yang jadi pedoman kami ya untuk sana. Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal itu bisa terjadi. Tapi mari kita bersama, kita ikutin, kita kawal, kita awasi terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang tentunya harus sesuai dengan RPJMD yang telah ditentukan. Ada breakdown-nya dan RKPD-nya bagaimana. Nanti kita lihat semuanya. Armaya juga mengajak seluruh masyarakat Kota Madiun untuk turut serta dalam mengawal serta mengawasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Madiun. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur usai rapat paripurna saat ditemui awak media menegaskan, melalui program-program yang sudah disusun, semoga segera dilaksanakan pasca serah terima jabatan. Ia juga mendorong pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Maidi dan F. Bagus Panuntun bisa lebih berinovasi demi meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini kan periode kedua ya, jadi beliau sudah punya pengalaman memimpin Kota Madiun dan saya meyakini selama kepemimpinan Pak PJ juga adalah spirit keberlanjutan juga masih ada. Tidak merombak-rombak atau mengulang dari nol apa yang sudah dijalankan selama ini. Nah, oleh karena itu, ini akan menjadi transisi yang sangat mulus bagi Kota Madiun dan mudah-mudahan bisa langsung digas, apalagi di bulan Ramadan ini harga-harga harus stabil, ada momen lebaran yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya juga untuk menggerakkan ekonomi daerah, karena Madiun ini juga jadi jalur strategis, kemanapun mereka mudik, kalau bisa semangatnya pengen mampir di Kota Madiun harus ada, ya kan? Gitu, apakah untuk belanja, untuk jalan-jalan, untuk kulineran, ini makanya tadi saya minta juga jangan sampai terlalu lama itu untuk karisidenan itu diperbaiki karena atapnya rayap, plafonnya rusak di Bakorwil. Ya, Bakorwil ya. Jadi sebagai cagar budaya sehingga kemudian bisa memperkuat wisata begitu. Dan yang saya juga senang melihat kekompakan dari DPRD, insyaallah ya, dengan pemerintahan kota ya Pak Ketua. Apapun warnanya tapi semua tetap menjadi satu untuk kepentingan Kota Madiun. Cuman saya menekankan tadi ada beberapa tantangan ke depannya, yaitu bahwa setiap daerah akan selalu berkompetisi. Kompetisi yang sehat tapi harus juga terpacu. Karena Madiun, Magetan, Ponorogo tentu juga ingin. Nah, bisa jadi komplementer, misalnya Ponorogo lagi bangun Tugu Reok. Nah, nanti mungkin kan kalau disediakan fasilitasnya dari stasiun ke Ponorogo, shuttle-nya disediakan dari Madiun, dipaketkan, maka Madiun juga tetap akan mendapatkan manfaatnya dari jalur itu. Ada kereta bias yang sekarang jauh lebih frekuen dan sudah mengangkut 40.000 penumpang di data bulan Januari itu kemudian menjadi peluang untuk kita bisa mengakses market Solo, tapi sebaliknya kalau kita nggak jeli malah nanti kesedot ke Solo semua.
Itu kan yang tadi saya sampaikan di pidato sempat diprakarsai di zaman Wapres Mas Gibran menjadi wali kota waktu itu bersama pertemuan kami di Januari 2023. Jadi banyak peluang tapi memang harus terpacu. Maka dari itu mudah-mudahan Madiun ini akan terus terpacu sebagaimana hari ini mereka terus berinovasi. Satu pesan yang belum saya sampaikan tadi di mimbar, ini ada juga tambahan PAD karena penerapan undang-undang baru, maka ada opsen. Opsen ini kemudian memberikan tambahan income bagi Bapenda di Kota Madiun. Nah, ini nanti mohon bisa juga karena di saat yang sama Pemprov mengalami pengurangan PAD sekitar hampir 4 triliun. Nah, oleh karena itu kita perlu duduk bareng pada saat menyusun RPJMD bagaimana kita melakukan pembagian peran yang semakin tepat supaya untuk masyarakat Kota Madiun ini bisa dapat pelayanan yang maksimal. Misalnya untuk anak SMA-nya, support dari provinsi apa, kalau ingin berikan yang terbaik kepada SDM, nggak ada salahnya Pemkot Madiun juga mungkin ada ruang-ruang untuk itu masuk. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi didampingi Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjelaskan bahwa program pembangunan yang akan dijalankan di Kota Madiun telah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk Madiun, Asta Karya itu sudah saya cunkan dengan Asta Cita. Nawabakti sudah. Jadi artinya, mohon maaf itu, Kota Madiun memang kebetulan tidak kita menyesuaikan, tetapi sudah sesuai. Kalau di sana Asta Citanya 8, kita Asta Karya kita sudah 8, dan 8 ini sudah mengacu dari pemerintah pusat dan sesuai dengan Kota Madiun. Nah, Nawabaktinya juga kita menyesuaikan Nawabaktinya. Jadi Nawabakti nomor 1 kira-kira masuk di Asta Karya nomor berapa? Itu sudah semuanya. Sehingga hari ini untuk OPD kita itu sudah menjalankan, khususnya menjalankan uang efisien yang kita mendapatkan kegiatan boleh jalan tapi efisiennya itu berjalan. Ada uang untuk efisien ini untuk menjalankan antara Asta Cita, Asta Karya yang nanti pola pembangunan yang didahulukan. Salah satunya hari ini target makanan gratis bergizi ini harus jalan. Salah satunya jalan harus ada dapur, maka 100 hari ini dapur harus saya selesaikan. Nah, habis itu ketahanan pangan yang ada di Kota Madiun hari ini kita ranking 1 Jawa Timur. Maka ini harus kita pertahankan, justru kita perluas tetapi mendukung adanya makanan gratis bergizi. Isinya dapur itu apa? Maka disinilah masyarakat kita ajak, dan itu isinya dapur itu nanti yang membayari APBN. Madiun sesuai dengan peta 51.000 murid itu kurang lebih 1 bulan 500 juta untuk menghidupkan dapur dan untuk makanan bergizi. Maka kondisi inilah yang kita sudah cepat dan kita sudah mendapatkan arahan dari pusat dan kita sudah tancap gas. Untuk menancap gas itu tujuannya sudah sesuai. Kita tidak merubah tujuan dulu. Tujuannya sudah ada, sudah sesuai, maka tinggal bagaimana gas ini akan kita tancap cepat sampai tujuan. Insya Allah sudah tidak ada perubahan yang sifatnya antara Asta Cita sama Asta Karya. Ini sudah cukup yang kita lakukan pada hari ini. Dengan terlaksananya serah terima jabatan ini, diharapkan kepemimpinan Wali Kota Madiun yang baru dapat membawa kemajuan bagi kota dan masyarakatnya, dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.